Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di video perdana kita. Di video ini kita akan membahas seputar Fakultas Kedokteran, tetapi sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raisa Zuleka, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman angkatan 2020. Dan tentunya pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Katifa. Hai Katifa. Halo, perkenalkan nama saya Latifah Nur Islami, biasa dipanggil Tifa. Saya dari angkatan 2019, Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. Terima kasih banyak Katifa atas perkenalan singkatnya. Jadi Katifa akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, kemudian Katifa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya berdasarkan pengalaman Katifa selama 3 semester. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan ini sangat sering dipertanyakan oleh para maba atau mahasiswa baru. Tanpa menunggu lama-lama, yuk kita langsung saja mendengar pendapat Katifa mengenai cara mengatur waktu untuk mempersiapkan ujian blok. Oke, siap. Cara mengatur waktu dalam kalau misalnya mau ujian blok ya. Oke, jadi pertama-tama itu sebenarnya kan kita udah tahu ya keseharian anak FK itu nanti ada kuliah, ada tutorial, ada trapmed dan lain sebagainya. Nah, untuk mempersiapkan ujian sendiri, yang pertama kita harus mempersiapkan materi-materi kuliah dulu. Apakah kita udah cukup menguasai materi kuliah atau belum? Nah, biasanya kalau dari pengalaman saya pribadi itu saya biasanya nanti akan print PPT dari dokternya atau dari dosennya, siapapun itu. Nanti kemudian saya akan tambahin catatan-catatan. Nah, tapi kadang-kadang juga saya dengerin ulang untuk rekaman dokternya, dan juga kadang membuat ringkasan kecil. Tapi sebenarnya untuk membuat ringkasan kecil itu kan cukup memakan waktu ya. Jadi kadang-kadang saya cukup menambahkannya saja di PPT tanpa membuat ringkasan ulangnya. Tapi ada baiknya juga untuk membuat ringkasan ulangnya seperti itu. Itu kan akan membantu kita untuk semakin memahami materi itu dan juga membuat ingatan kita semakin kuat untuk saat ujiannya nanti. Kemudian istirahat yang cukup, kemudian memastikan kalau misalnya kita itu sudah benar-benar menguasai materi selain materi kuliah juga. Ada kan kita juga ada materi tutorial. Nah, materi tutorial itu juga tidak bisa dikebut secara langsung dalam satu malam sebelum ujian. Jadi sebaiknya memang dikuasai pada saat jadwal tutorial tersebut. Misalnya kan hari Senin itu kita sudah tutorial DKK yang pertama. Nah, nanti untuk menuju ke DKK yang kedua, biasanya kalau misalnya jadwal di semester 1 dan semester 3 itu kan hari Kamis. Itu bisa dicicil untuk belajarnya. Jadi tidak perlu memaksakan untuk belajar full saat ujian. Nah, nanti waktu malam ujian itu hanya tinggal merecall atau mengulang-ulang sedikit yang sudah pernah dipelajari waktu minggu modul. Seperti itu. Baik, Kak, terima kasih banyak atas pendapatnya yang sangat amat jelas, Kak. Kemudian saya punya satu pertanyaan lagi. Apakah Kak Tifa bersedia untuk menjawab, Kak? Boleh. Baik, Kak, terima kasih, Kak. Karena Kak Tifa bersedia untuk menjawab, kita langsung saja bertanya pendapat Kak Tifa seputar OSCE, Kak. OSCE ya, oke. Jadi sebenarnya saya juga kan baru sekali ya ikut OSCE karena saya baru semester 3, kemarin semester 2 itu udah langsung masuk ke online. Jadi kita belum sempat melaksanakan OSCE yang kedua. Nah, sebenarnya OSCE ini kan adalah ujian dari praktek atau keterampilan medik. Nah, dimana kalau misalnya anak FK sendiri itu nanti ada kita belajar untuk keterampilan medik, misalnya tensi, terus cek vital sign atau tanda-tanda vital, kemudian ada pemeriksaan perut dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu nanti akan diujiankan di akhir semester. Nah, ujiannya itu kan dia berdasarkan ruangan-ruangan seperti itu. Nanti kita ada diberi waktu sebanyak 7 menit dan nantinya kita harus menguasai apa yang sudah diberikan di depan pintu. Jadi nanti soalnya itu akan diberikan di depan ruangan sebelum kita masuk. Kemudian waktu kita masuk kita harus melakukan keterampilan medik sesuai yang sudah ada di soal untuk kasusnya. Nah, untuk OSCE sendiri karena waktunya sangat cepat dan kita harus menguasai checklist atau urutan-urutan dalam pemeriksaan, biasanya kalau saya dan teman-teman saya tahun lalu itu kami latihan itu
kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya. Itu supaya kita terbiasa. Jadi biasanya bangun tidur, kita cek-cek vital sign dari keluarga, terus nanti kita ngapalin checklist, terus nanti kita belajar pakai waktu, terus kita juga belajar melatih supaya kita tuh nggak mudah panikan seperti itu. Karena sebenarnya yang perlu dipersiapkan di OSCE itu tidak hanya materi, tapi juga mental. Karena mentalnya itu, karena keterampilan medik kadang-kadang itu gampang panik ya. Jadi ketika kita panik justru nanti malah mengganggu jalannya ujian gitu. Nanti saat OSCE sendiri, satu orang itu berada dalam satu ruangan dan nantinya akan berputar seperti itu, berpindah-pindah. Makanya sebenarnya OSCE ini asik-asik susah sih, tapi sebenarnya seru kalau misalnya udah dijalanin kayak gitu. Jadi kalau misalnya dianggapnya susah, menyeramkan, sebenarnya enggak juga, tapi jangan digampangkan juga gitu. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih banyak atas pendapat-pendapat dari Kak Diva. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Nah, keren banget ya pendapat-pendapat dari Kak Diva. Setelah kita mendengar beberapa jawaban dari Kak Diva mengenai yang pertama tadi cara mengatur waktu untuk mempersiapkan ujian blok, kemudian yang kedua tadi ada seputar OSCE. Dan semoga yang menonton video ini lebih paham serta bermanfaat juga dunia akhirat. Amin. Itu saja yang bisa kami sampaikan di video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.